anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 5 dan juga 6. Kita masih akan membahas mengenai penghematan energi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, anak-anak, kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali di pembelajaran 4 sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ya, yang pertama kita sudah membahas mengenai kombinasi gerak berjalan dan melempar bola dengan hitungan. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak terkait penggunaan air di sekolah. Lalu yang ketiga kita sudah membahas mengenai penghematan bahan bakar minyak. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu cara penghematan energi listrik dan juga bahan bakar minyak. Lalu yang kedua, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Lalu yang ketiga, menentukan luas dengan satuan tidak baku. Nah, anak-anak, kita langsung ke materi kita yang pertama, yaitu penghematan energi listrik. Ya, kita kemarin sudah pernah membahas, kita akan bahas lagi beberapa ya, supaya anak-anak ingat kembali. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Ya, jadi saat siang hari itu sinar matahari sudah banyak, jadi tidak perlu menyalakan lampu. Nah, itu salah satu cara menghemat energi listrik. Lalu, penghematan energi listrik yang kedua yaitu mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Misalnya, anak-anak selesai menonton televisi. Nah, kalau sudah selesai menonton, maka TV-nya dimatikan. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Nah, kalau tadi penghematan energi listrik, nah sekarang penghematan bahan bakar minyak ya. Kita ingat kembali, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lalu yang kedua, berjalan kaki dan mengendarai sepeda untuk perjalanan jarak dekat. Jadi misalnya jarak dari rumah ke sekolah itu dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki atau bisa juga dengan bersepeda. Selanjutnya yang ketiga, menaiki kendaraan umum untuk perjalanan dengan jarak jauh ya. Kendaraan umum bisa menggunakan bis, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai kewajiban sebagai warga sekolah.
Nah, kewajiban yang kita lakukan yang pertama, mematikan lampu kelas jika sudah cukup cahaya matahari. Ya, kalau kita di sekolah sudah banyak sinar yang masuk ke kelas, kita tidak perlu menyalakan lampu. Lalu yang kedua, mematikan lampu kamar mandi setelah selesai digunakan. Lalu kewajiban sebagai warga sekolah yang ketiga yaitu menjaga kebersihan sekolah. Nah, yang keempat, menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Nah, kalau tadi kewajiban sebagai warga sekolah, sekarang atau selanjutnya yaitu hak sebagai warga sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan energi listrik di sekolah. Lalu yang kedua, mendapat air bersih di sekolah. Lalu yang ketiga, mendapat lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Dan yang keempat, mendapat ketenangan saat belajar. Nah, itu dia anak-anak, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas luas suatu bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gambar. Ya, di sini ada bangun datar yang sudah diarsir. Nah, pertanyaannya, berapakah luas bangun datar yang diarsir? Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Nah, di sini beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin yang diarsir hanya yang kotak-kotak ini, persegi satuannya saja. Nah, sekarang ada yang diarsir hanya setengahnya atau berbentuk seperti bangun datar segitiga. Nah, kita bahas yang pertama dari yang kotak diarsir penuh dulu ya. Nah, satu kotak ini menunjukkan satu persegi satuan. Lalu selanjutnya yang diarsir setengah atau membentuk segitiga ini menunjukkan satu segitiga satuan. Lalu kalau ini ada dua segitiga satuan. Nah, dua segitiga satuan ini kalau kita gabung sama dengan satu persegi satuan. Nah, sekarang kita akan bahas luas gambar yang diarsir. Kita akan hitung dari yang persegi satuannya terlebih dahulu ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 persegi satuan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang segitiga satuan. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, anak-anak ada 4 segitiga satuan. Ya, jadi ada 12 persegi satuan dan juga 4 segitiga satuan. Nah, kalau tadi 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan, nah kalau di sini ada 4 segitiga satuan, berarti sama dengan berapa persegi satuan, anak-anak? Iya, ada 2 persegi satuan. Maka kita jumlahkan 12 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan. Jadi luas bangun datar yang diarsir ini tadi adalah 14 persegi satuan. Nah, supaya lebih jelas, di sini Bu Tini ada contoh soal lagi yang kedua. Ya, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar yang diarsir, gambar bangun datar yang diarsir. Nah, pertanyaannya, berapakah luas bangun datar yang diarsir? Nah, kita akan hitung dari yang persegi satuan terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 persegi satuan. Nah, sekarang kita hitung yang segitiga satuan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga satuan ya. Jadi kalau kita tulis ada 13 persegi satuan dan 4 segitiga satuan yang tepat menutupi bangun datar pada gambar atau yang diarsir. Nah, di sini 4 segitiga satuan kita ubah supaya mudah menghitungnya, kita ubah menjadi persegi satuan ya. Tadi 4 segitiga satuan sama dengan 2 persegi satuan. Jadi kita jumlahkan 13 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan. Jadi luas bangun datar di samping ini adalah 15 persegi satuan. Nah, kita ada contoh yang ketiga. Ini adalah gambar bangun datar yang diarsir. Nah, pertanyaannya, berapakah luas bangun datar yang diarsir? Kita akan hitung bersama-sama lagi. Kita hitung dari yang persegi satuan terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 persegi satuan. Nah, sekarang kita hitung yang segitiga satuan. Ada 1, 2, 3, 4. 4 segitiga satuan. Jadi sama dengan 2 persegi satuan. Nah, kalau kita tulis, ada 14 persegi satuan dan 4 segitiga satuan yang tepat menutupi bangun datar pada gambar. Ya, jadi luas bangun datar di samping ini adalah 16 persegi satuan. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Ya, kita tadi sudah membahas dari yang pertama, cara penghematan energi listrik dan juga bahan bakar minyak. Lalu kita juga sudah belajar menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku, dan juga kita tadi juga sudah membahas mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 113 sampai 114 penilaian harian A dan B. Ya, jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difotokan dan dikirim. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.